Malam teman-teman. Seperti mungkin yang kemarin sudah lihat story-nya atau mungkin lihat postingan feed, malam hari ini tepat jam 8 ini saya akan live bareng sama Prasmedia. Mungkin nanti teman-teman bisa simak, dan kalau memang mau ada bertanya silahkan bertanya di kolom komentar, dan semoga teman-teman bisa banyak menerima pembelajaran hal baru ya. Dan nanti mungkin teman-teman juga punya mindset yang baru tentang gimana sih menjadi smart worker gitu. Oke, langsung aja saya akan memanggilkan founder Prasmedia, yaitu Mas Prasetyo. Ya, sebentar ya. Ya. Iya, selamat malam Mas Prasetyo. Ya, selamat malam. Kedengaran ya suara saya ya? Iya. Oke. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas. Mengenalkan diri, mungkin juga sambil memperkenalkan awal mula Prasmedia ada tuh gimana, terus mungkin bisa menceritakan sedikit Prasmedia itu apa sih, biar teman-teman pada tahu semua gitu. Jadi Prasmedia itu salah satu salah satu bentuk platform atau yang bergerak di bidang IT. Dan Prasmedia itu menyediakan beberapa layanan berupa produk, yang salah satu produknya yang kita nikmati sekarang ini, yaitu Pras Connect ini kan, dalam arti untuk berkaitan dengan orang-orang yang punya jiwa yang luar biasa, bagaimana mereka bisa berdiri di profesinya masing-masing. Dan berbagai produk lagi, ada Pras Project, itu berkaitan dengan produk-produk dari Prasmedia. Dan ada beberapa lagi yang sedang kita kembangkan, itu adalah Pras Academy, yaitu terkait dengan produk-produk kayak kayak semacam bootcamp atau kayak kursus atau pelatihan. Jadi berarti menyasar semua elemen ya, mungkin dari pihak kayak sekolah kita juga bisa join kerjasama kayak pelatihan, workshop dan yang lain-lain. Dan mungkin itu salah satu ya yang terkait dengan Prasmedia. Oke, itu perkenalan ya singkat tentang Prasmedia. Nanti teman-teman bisa mengunjungi sih di prasmedia.com. Layanannya apa saja, produknya apa saja, seperti itu. Makasih Mas. Mas Pras sudah sedikit menceritakan tentang Prasmedia itu kayak gimana. Mungkin teman-teman yang mungkin kepo atau mungkin ingin lebih tahu gitu ya, mungkin bisa kunjungin webnya, dan mungkin bisa kepo dulu sama Instagramnya gitu. Di sini mungkin teman-teman udah tahu judulnya ya. Kita mau bahas sama-sama, judulnya adalah Smart Worker. Dan mungkin teman-teman mungkin bertanya-tanya, Smart Worker itu apa? Terus mungkin ngerasa, loh, kalau yang bodoh berarti bukan Smart Worker gitu ya. Jadi konteksnya mungkin di sini saya sama Mas Pras mau bahas bahwa bukan maksudnya adalah ada pekerja atau karyawan yang bodoh dan pintar. Konsepnya bukan bodoh atau pintar, tapi lebih ingin menjelaskan bahwa kita sebagai pekerja atau kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau mungkin apapun profesi kita, kita punya potensi untuk menjadi smart worker, teman-teman. Gitu. Jadi mungkin tadi kan saya bertanya tentang Prasmedia nih, Mas. Nah, mungkin bisa dijelasin atau mungkin bisa sedikit cerita tentang perjalanannya Mas Pras itu gimana di dunia IT gitu. Sehingga nanti kita baru bahas nih, smart worker tuh apa sih gitu. Oke. Jadi untuk Prasmedia sendiri kan untuk basicnya saya emang di teknik informatika. Jadi untuk lulus S1 sendiri itu 2014 atau 2015 ya.
Nah, setelah itu melanjutkan lagi studi di Magister Teknik Informatika. Terkait dengan Magister juga di Teknik Informatika itu sendiri. Oke. Jadi cukup banyak pengalamannya gitu ya Mas ya. Ya, dan melintang dalam sebuah perusahaan IT baik di Semarang maupun di Jogja maupun juga di bidang di pendidikan juga, dan sekarang juga sebagai kayak masih di bidang teknik informatika di bidang IT sendiri. Nah, mungkin sebelumnya mau tanya nih, kadang suka dukanya menjadi orang IT itu apa Mas? Mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu ya, sebelum kita lebih dalam lagi bahasnya. Kalau mungkin itu ya, kalau suka dukanya jadi orang IT, jadi apapun yang dipikirkan dalam kehidupan apapun itu teringat terus pekerjaan di IT. Jadi kita kadang lupa dengan dunia luar, dia lain kayak gimana. Sehingga ya kita berkutat di situ. Jadi misalnya kayak kita benerin sesuatu nih, buat suatu sistem, kita belum nemu nih solusinya, nah itu sampai kepikiran kemana-mana. Jadi kita makan kepikiran, aktivitas apapun kepikiran, ngedet pun juga kepikiran. Yang dipikir malah codingan, pekerjaan, bukan momennya itu. Jadi mungkin jadi lebih buat ini juga ya, sedikit mau ngelakuin aktivitas enjoy jadinya harus memikirkan codingan gitu ya. Itu mungkin dukanya ya. Kalau sukanya tuh apa Mas? Mungkin bisa saya jadi teman-teman tuh ngerasa, oh ternyata IT ada rasa happy-nya juga loh kerja di IT. Happy-nya tuh keren lah, kerja IT tuh keren. Kerennya adalah kita bikin sistem, berarti kan kayak membantu usaha orang, membantu bisnis orang, sehingga ibaratnya ketika kita buat dan orang itu nyaman atau orang itu ngerasa bahwa itu membantu, itu ada kepuasan sendiri sih. Apalagi sistem yang kita kembangkan itu dipakai, kepuasannya di situ. Jadi kepuasannya apa yang sudah dibuat sistemnya itu digunakan gitu ya. Terus bisa semakin dikenal, semakin bisa luas digunakan oleh user gitu ya Mas ya. Ya, jadi ternyata nggak cuma duka teman-teman, sukanya juga ada. Jadi mungkin teman-teman yang minat kerja di dunia IT jangan sungkan-sungkan untuk mencoba atau bukan mulai meminati bidang IT gitu ya Mas ya. Kemudian ada nggak sih spesifikasi orang-orang IT itu harus punya keahlian kayak gini gitu? Maksudnya secara khususnya ada nggak untuk dia harus menguasai apa? Apakah hanya secara umum atau harus bisa ada hal yang khusus dia kuasai? Sebenarnya kan kalau di dunia itu sendiri kan luas, cakupannya untuk profesinya luas. Kita mau terjun sebagai core atau sebagai support. Core-nya di sini misalnya dari sebagai core ya, core itu adalah nanti kayak misalnya kita bekerja di sebagai software host yang di situ jadi usahanya emang bisnisnya di IT. Misalnya sebagai support, misalnya kita kerja di bank atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa seperti itu, layanan dan sebagainya, kita di situ membantu karena bisnisnya bukan di IT-nya sendiri, tapi bisnisnya di bidang lain, IT sebagai support saja. Jadi pahami dulu sih, dalam arti banyak, kita mau di IT itu sangat luas karena IT sendiri kan nggak ada kayak profesi, dalam arti profesi ini atau ibaratnya pekerjaan yang ada profesi, misalnya kayak psikolog ada profesinya kan, misalnya kayak dokter ada profesinya juga, akuntansi juga ada, tapi kalau di IT sendiri kan luas, cakupannya luas. Jadi ya kalau perusahaan misalnya dia fokusnya di pemrograman, ya kita juga tahu pemrograman itu misalnya pemrograman di bagian front end, di back end, di UI UX, kita mau terjun di situ ya pilih-pilih, misalnya dia mau terjun di back end, yang dibutuhkan di back end itu apa sih, ya kita pelajari di situ untuk kita perdalam, kuasai,
dan akhirnya juga kita bisa masuk di situ. Oke, berarti tergantung bidangnya apa gitu ya. Iya. Apa yang dibutuhkan, terus juga uh, apa yang memang harus dilakukan gitu. Jadi emang nggak harus paten punya keahlian, maksudnya nggak paten harus punya spesifikasi yang tertentu gitu kan. Jadi tergantung kebutuhan yang emang harus dihadapin gitu ya Mas. Ya karena luasnya itu sih, berarti luas cakupannya, luas bidangnya, sehingga kadang memang masyarakat awam juga belum memahami itu. Jadi berarti semua ditabrakin gitu loh. Jadi orang IT harus bisa semuanya. Padahal kita sudah ada sendiri, konsentrasinya ada sendiri, spesifikasinya ada sendiri. Kita mau terjun yang mana sih? Kita mau fokusin yang mana sih? Gitu. Mungkin kelebihannya kalau lebih luas, lebih banyak belajarnya gitu ya. Daripada yang khusus mungkin dia sudah terpaku dengan satu hal gitu. Mungkin kalau di IT teman-teman bisa lebih kemauan untuk belajarnya lebih banyak lagi gitu Ya. dibandingkan mungkin mereka yang sudah spesifikasinya jelas. Gitu. Ya, spesifikasi. Nah, tapi generalisasi tadi ada salah satu spesifikasinya apa, generalisasinya apa. Ya kita tahu lah, tapi bukan jadi spesifikasinya. Spesifikasinya biasanya ya berkaitan dengan pekerjaan. Karena itu yang ditekuni bertahun-tahun kan. Jadi itu yang berbedanya di sini. Oke. Nah, oke teman-teman mulai bertanya ya. Terus hubungannya apa dengan spark worker gitu? Nah, tadi kan Mas sudah cerita semuanya tentang pengalaman pribadinya, terus juga tentang dunia IT itu kayak gimana, suka dukanya, terus juga tadi dijelasin secara umum itu pekerjaan IT itu kayak gimana gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih kalau menurut versinya Mas Pras itu jadi pekerja IT atau profesi IT sendiri itu atau programmer ya, orang awam biasa tahu, agar dia bekerjanya itu bisa sesuai pada porsinya atau mungkin lebih tepatnya tidak merugikan dirinya sendiri gitu. Nah, akhirnya dia bisa jadi smart worker. Nah, kalau dari versinya Mas Pas apa? Mungkin kiat-kiatnya atau gimana sih jadi smart worker IT? Oke. Sebenarnya kan mungkin nggak semuanya ya seperti itu. Mungkin programmer identik dengan orang yang apa ya, ibaratnya pendiam, punya ruang sendiri ya, khusus gitu. Jadi kadang programmer itu sendiri orang yang nggak terlalu terbuka dengan dunia lain atau ibaratnya dunia luar. Sehingga ketika dia masuk, dia dalam arti kayak jadi fresh graduate atau dia masuk dalam perusahaan, itu ke bawah. Sisinya yang kaku, sisinya yang ibaratnya ya karena kan dia taunya 0 sama 1 kan, ya dan tidak kan, dalam arti seperti itu. Sehingga ketika dunia kerja ya itu tadi, apa-apa dia apa untuk dikerjakan sendiri. Karena dia ngandelinnya yang misalnya di Google ya, di googling aja gitu masalahnya. Sehingga untuk komunikasi dengan rekan, untuk komunikasi dengan partner itu sangat kurang. Jadi yang poin pertama sih kalau menurut aku smart worker di sini ya sekarang tuh zamannya bukan lagi untuk kita kompetisi, tapi zamannya adalah kita berkolaborasi. Jadi pekerjaan ini bagi orang lain mungkin IT itu pekerjaan yang berat ya, karena konteksnya orang mikirnya gajinya tinggi, tapi resikonya sangat berat. Karena apa? Waktu, investasi waktu ini yang penting. Karena kan kadang nggak, apalagi ada pekerjaan yang 24 jam harus mensupport IT itu sendiri kan, karena di lingkungan di rumah sakit dan yang lain. Dan ini butuhkan kerja tim. Ya, akhirnya teman-teman belajar untuk berkolaborasi dan nanti teman-teman bisa belajar untuk berkontribusi. Ya, kolaborasi nggak apa-apa sih. Pertama mungkin hanya masuk gimana sih di lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Yang pertama ada kolaborasi satu, belajar untuk bagaimana teman-teman nggak bekerja sendiri. Karena kalau kerja sendiri pasti capek, pasti sangat capek dalam artian kita nggak mau jadi seorang Superman di sini kan, dalam arti di pekerjaan dimanapun tempat berada, pekerjaan berada di perusahaan yang lain atau gimana, kita nggak mau jadi seorang, tapi yang kita berusaha jadi seperti tim. Jadi paradigmanya mulai dirubah sih kalau menurut aku. Jadi pertama kolaborasi, kita nggak berpikir
untuk diri kita sendiri. Padahal kan ketika project itu diberikan kan tujuannya, goalnya kan sama kan, yaitu penyelesaian. Lebih baik kita malu dalam arti kita malu untuk bertanya, nggak apa-apa kita malu. Ya udah kita apa ya, untuk ego kita turunkan untuk kita bertanya, daripada kita malunya terakhir dalam arti project itu belum selesai karena di egonya pengen nyelesain sendiri, rasa dirinya mampu menunjukkan bahwa saya hebat dan sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah kolaborasi itu sendiri. Itu yang pertama, Mbak. Poin pertama. Iya, kolaborasi. Poin yang kedua, menurut aku yang paling penting juga itu adalah mulai untuk belajar apa ya, untuk dokumentasi. Ini penyakit dari dulu sampai sekarang pun sama. Kita orang IT itu dokumentasinya sangat buruk. Karena kita udah pusing untuk membuat code, pusing untuk memikirkan solusi, akhirnya kita lupa untuk dokumentasi. Nah, dokumentasi ini berkaitan dengan dokumentasi project-project yang sudah pernah kita buat, coding-coding yang sudah pernah kita buat, kita kumpulkan. Dalam artian itu situ kan ada part-partnya, ada modul-modul yang kita bikin, dan itu nanti sangat berguna ketika ada project yang baru. Misalnya dulu kita pernah membuat sistem untuk barcode nih, untuk barcode. Ada project baru tentang barcode. Nah, kita tinggal back aja. Kita nyari nih project yang dulu barcode kayak gimana. Nah, kita tinggal pakai. Sehingga waktu untuk kita berpikir, waktu untuk kita akhirnya ya tadi lebih cepat. Dalam arti kita tahu nih, oh ternyata ini bisa dipakai nih. Tinggal nanti diimprove aja pengembangan. Jadi yang tadi pertama tadi kolaborasi, kedua adalah tentang dokumentasi project-project yang teman-teman sudah buat, atau ibaratnya teman-teman udah koleksi nih gitu loh, yang mau nanti bisa berguna untuk kedepannya. Terus yang ketiga itu berkaitan ya, kita harus mulai mempelajari untuk codingan orang lain. Kenapa ini menurut aku sangat penting? Karena kita harus tahu nih orang lain dengan cara kayak gini penyelesaiannya kayak gimana, dengan apa problem kayak gini penyelesaiannya kayak gimana. Jadi kita nggak berhenti pada pemikiran kita, solusi kita, tapi kita juga melihat nih orang lain kenapa mereka pakai cara kayak gini, kenapa mereka pakai solusi yang ini. Tuh. Dalam artian bisa kita pakai nanti kita. Jadi kita combine dengan stylenya kita combine dengan yang punyanya kita, sehingga kita nanti bisa improve nih. Ya, itu yang poin ketiga terkait dengan itu. Untuk yang poin 4, mungkin ini yang jadi problem juga sih, untuk yang kita berpikir untuk membuat pertama, jangan berpikir tentang performanya dulu. Jangan memikir kayak ibaratnya jadi kayak gunung yang tinggi banget, jangan. Tapi kita buat bagaimana, ya udah solusinya terpenuhi lah gitu, dalam arti jadi dulu gitu loh. Jadi dulu sehingga kita nanti akan lambat laun bisa mengevaluasi nih, oh ternyata yang aku bikin nih kurangnya kayak gini, kita bisa improve, dan akhirnya kita juga bisa nih menemukan solusi yang baik yang kayak gimana. Belajar dari yang tadi kita literasi dari yang sebelumnya tadi. Mungkin itu sih Mbak poin-poinnya yang terkait dengan smart worker dalam pekerjaan di bidang IT sendiri. Berarti ada 4 poin tadi ya teman-teman. Tadi yang pertama itu adalah kolaborasi. Jadi walaupun kalian mungkin taunya kerja IT itu adalah programmer gitu ya, apa-apa sendiri, pikir codingannya susah, harus bikin sendiri. Sebenarnya nggak perlu kalian ngerasa sendiri. Kalian bisa kerjasama sama teman-teman yang lain, atau mungkin bertanya, atau mungkin bisa saling collab gitu ya Mas ya. Terus yang kedua itu tadi dokumentasi. Jadi perlu banget teman-teman untuk kayak jangan sampai kelewatan sudah buat bikin sistemnya, tapi nggak didokumentasikan gitu. Ibaratnya nggak jadi portofolio gitu ya Mas ya. Nah akhirnya nggak ada bukti nih kalian pernah ngapain gitu. Mungkin tadi yang ketiga itu apa ya Mas tadi? Saya jadi lupa. Poin ketiga mungkin belajar untuk codingan orang lain yang lain. Jadi ada kemauan belajar teman-teman, kemauan belajar untuk belajar mengetahui codingan teman-teman yang lain. Jadi kan
menjadi programmer ini mungkin gak hanya cuma satu cara, bisa jadi mungkin kalian pakai cara yang teman kalian pernah gunain dan mungkin itu bisa cocok Itu dengan lebih efektif, ternyata itu lebih efektif yang kita buat kan, misalnya kayak gitu kita bisa pakai oh itu. gitu. Iya, Oke. Terus yang terakhir tadi apa ya Mas? Yang terakhir itu tadi itu jangan tentang memikirkan sesuatu yang oh berat-berat lah, iya, misalnya langsung pengennya sempurna, langsung pengennya itu wow, akhirnya waktu kita habis untuk oke. berpikir untuk itu, padahal kan itu perlu proses kan, perlu proses yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga nanti tahu nih yang terbaik yang mana gitu. Jadi berarti jangan berpikir, yang penting poin pertama adalah pikir solusi yang paling termudah dulu yang bisa dikerjakan kayak gimana. Terkait dengan performan itu nanti. Jadi intinya menjadi seorang programmer atau pekerja ini tuh jangan terlalu idealis banget gitu ya. Gak ada yang instan, semua butuh proses dan ibaratnya mungkin ya pelajari step by stepnya kayak gimana, jangan pengen langsung buat yang the best, padahal ketika udah ngerjain pusing sendiri akhirnya gelibetan. Iya, habis Padahal waktunya. ya habis waktunya, habis tenaganya. Wah itu udah akhirnya hendak ke diri sendiri gitu kan. Nah, jadi itu 4 poin itu teman-teman menjadi smart worker sebagai seorang pekerja IT itu yang harus dimiliki. Akhirnya kalian bisa jadi pekerja yang lebih smart. Karena penting banget teman-teman kita bekerja itu nggak hanya cuma pakai tenaga dan waktu ya. Kita juga harus menjadi pekerja yang smart dalam arti kita harus tahu bekerja itu jangan sampai kita tuh kayak dikerjain. Banyak kita bekerja itu kan kayak ngerasa dikerjain kan. Ya, oke, sebuah perusahaan punya manajemen sendiri, sebuah perusahaan punya peraturan. Kita harus mengikuti manajemen yang ada, kita harus mengikuti peraturan yang ada. Tapi jangan lupa kalau kita ini bawa diri kita dan kita bekerja dengan diri kita. Ya walaupun ada tim, ada teman-teman, tapi kita harus tahu kita bekerja ini dampaknya juga ke diri kita, ke fisik kita, ke psikis kita, ke lingkungan kita juga gitu ya Mas ya. Jadi penting banget jadi smart worker ya dengan 4 poin Iya. itu. Nah, kalau tadi dari Mas Pras itu tentang bagaimana sih jadi smart worker untuk ibaratnya lebih efektif menjadi pekerja IT atau mungkin programmer gitu ya. Terus kalau dari kacamata psikologi sendiri gitu kan teman-teman mungkin berpikir apa kaitannya gitu. Jadi gini teman-teman, kadang kita bekerja itu kan membawa diri kita dan nantinya kita akan membentuk menjadi lebih dewasa ya. Itu kan berkaitannya dengan kepribadian kita. Harapannya kita bekerja itu menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih matang, lebih bisa bertanggung jawab, bisa lebih berdampak dan bisa mungkin menginspirasi banyak orang. Nah, di sini penting banget menjadi smart worker atau smart person lah ya. Smart person akhirnya bisa menjadi smart worker. Bukan berarti ada pekerja-pekerja yang kategori kayak bodoh atau mungkin ini yang pintar, bukan. Di sini bukan kayak gitu teman-teman. Jadi lebih gimana sih kita membawa diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih cerdas sebagai karyawan. Nah, cerdas itu nggak harus IQ-nya tinggi. Cerdas itu juga nggak harus kita bisa punya potensi yang banyak atau multi talenta teman-teman. Tapi yang aku pribadi mau jelasin, cara mata psikologis itu adalah penting banget kita bekerja itu. Pertama, untuk kita menjadi smart worker ya, kita harus kenali diri kita sendiri. Nah, udah kenal belum sama diri kita? Jangan sampai kita fokusnya kenal sama orang lain ya, sama diri kita sendiri nggak kenal. Kenal itu adalah, ya gitu ya mas, kadang kita kelemahannya adalah banyak kenal orang lain, tapi kita lupa ya, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Jadi lebih banyak kadang dengerin omongannya orang. Iya, betul. Padahal penting banget kita itu kenal sama diri kita teman-teman. Jadi kita harus tahu kelebihan kita tuh apa, kekurangan kita apa. Nah, kalau kita udah tahu kekurangan kita apa, akhirnya kita bisa menempatkan diri gitu.
dan kita bisa bekerja lebih hati-hati. Dan kita tahu kekurangan kita apa. Misalnya kita tahu kurang teliti gitu kan. Nah, ketika dikasih tanggung jawab atau pekerjaan sama atasan yang basicnya harus teliti, nah kalian harus belajar benar-benar teliti gitu. Karena udah tahu nih kekurangannya kurang teliti. Atau mungkin bisa minta tolong teman untuk ngecek lagi gitu. Itu contohnya gitu. Jadi penting banget kita harus kenal. Nah, nggak cuma kekurangan, kita harus juga tahu kelebihan kita apa. Misalkan kita walaupun kurang teliti tapi kita percaya diri orangnya. Nah, itu bisa dalam dunia kerja sebagai karyawan ketika misalkan di tengah-tengah gitu ya, atau lagi nggak connect atau mungkin ada error, ya itu dimanfaatin gitu. Kelebihan kalian itu dengan percaya diri, misalkan suruh presentasi project gitu kan, tiba-tiba nggak muncul atau mungkin tiba-tiba kok nggak bisa diklik gitu kan. Nah, manfaatin kelebihan kalian. Kalian tahu kelebihan kalian adalah percaya diri. Nah, langsung kalian, ya maaf Bapak Ibu, nah kalian bisa langsung alihkan ke pembicaraan yang lain atau mungkin lebih menarik gitu. Jadi mereka nggak stuck kayak fokus sama permasalahan yang lagi dihadapin gitu. Nah, itu mungkin gitu contohnya. Nah, kalau kalian sudah kenal, jadinya enak untuk kalian bisa lebih bekerjanya lebih smart gitu. Karena udah tahu nih kelebihannya gimana, kekurangannya gimana. Terus yang kedua adalah, kalau tadi udah mengenali diri, yang kedua itu adalah teman-teman bisa lead yourself. Teman-teman harus bisa mimpin diri teman-teman gitu. Mungkin Mas Mas punya pengalaman kali ya. Penting banget gak sih kita tuh punya sisi atau punya pribadi yang bisa mimpin diri kita dulu sendiri, baru bisa mimpin orang lain. Menurut Mas Mas sendiri gimana? Jadi penting ya untuk bagaimana kita ibaratnya uh, kalau untuk berani kita untuk speak up dalam artian kalau emang itu tidak ya kita berani untuk bilang tidak. Misalnya nih contohnya adalah misal kita dunia kerja ini sering kali ya. Saya jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 5 sore nih gitu loh. Nah, MLT kita mau pulang nih jam 5 kita mau pulang. Tapi kadang-kadang yang lain ya masa jam 5 mau pulang ya nantilah gitu loh. Dalam artian ya akhirnya molor-molor. Padahal kita kan jam 6 tuh ada acara lagi gitu loh. Ya karena tadi kadang nggak enakan atau ibaratnya apa yang lain juga belum pulang nih dan sebagainya akhirnya ya itu tadi itu bagaimana kita kan belum bisa tegas dengan diri kita sendiri kan. Itu juga dengan pekerjaan nih misalnya akhirnya yang harusnya kita nggak lembur karena ya akhirnya kita ya mau kita yang lembur gitu loh dalam arti mungkin apa dari atasan nggak 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 mau nyuruh kita untuk lembur tapi ya karena kita tadi nggak enak dan sebagainya kayak kita lembur malam-malam di situ ya kita harus berani untuk membatasi sih kalau emang itu dirasa enggak apa namanya enggak worth it untuk kita dalam arti kita punya kepentingan yang lain dan sebagainya ya kita harus berani untuk speak up seperti itu. Nah, itu bener banget tuh. Itu udah kayaknya udah ngasih contoh ya. Lead yourself tuh kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa tegas sama diri kita sendiri gitu. Gak usah jauh-jauh kita bisa tegas sama orang lain. Start yang awal adalah kita bisa tegas sama diri kita sendiri. Kapan kita harus bilang ya, kapan harus kita bilang tidak. Kapan kita harus melakukan, kapan kita tidak gitu. Dan kita tahu kapasitas kita tahu limitnya kita gimana. Jadi tadi kalau yang pertama aku udah bilang, jadi smart worker tuh harus bisa mengenal diri sendiri. Yang kedua adalah lead yourself, bisa memimpin diri sendiri. Jadi penting banget teman-teman untuk menjadi pekerja yang cerdas atau karyawan yang smart gitu. Kita itu harus tahu kapan kita harus bekerja, kapan kita juga harus off. Jangan ibaratnya kita kerja sampai 24 jam gitu, lalu enggak lebih dari jam kerja ada. Akhirnya kita nguras tenaga, nguras energi, nguras waktu juga. Nah, akhirnya berdampak kepada fisik, sakit. Nah, kalau sakit akhirnya nggak bisa produktif gitu. Jadi Iya. penting banget teman-teman itu bisa ngelit diri sendiri. Karena kalian bekerja kan tujuannya untuk bahagia. Kalian bekerja juga untuk kalian bisa ngembangin diri kalian atau self improvement gitu.
Nah, itu tentang kita mengatur waktu ya teman-teman. Kita harus bisa mimpin diri kita sendiri atau mendisiplinkan diri kita sendiri gitu. Nah, mimpin diri sendiri itu juga berkaitan dengan kapan kita harus bilang ya dan tidak. Misalkan kalian tahu nih kapasitas kalian itu udah pegang 2 kerjaan ya dengan job desk Hmm. kalian. Terus tiba-tiba ditambah ya mungkin nggak dari atasan gitu atau mungkin dari teman yang lain atau divisi yang lainnya. Nah, kalau kalian ngerasa udah nggak bisa atau memang nggak bisa handle sebanyak itu, ya kalian bisa menyampaikan bukan berarti nggak dikerjain, tapi mungkin bisa lebih diplomasi ya. Mungkin bisa bilang, saya bisa kerjain, tapi mungkin nggak hari ini, mungkin besok. Gitu. Kalaupun deadline ya, kalian bisa juga berargumen mana yang lebih prioritas, gitu, mana yang harus bisa dikerjakan. Jadi jangan iya-iya aja. Nih kalau iya-iya aja, ternyata kapasitas kalian atau kemampuan kalian tuh nggak bisa, kalian iya-iya aja, akhirnya kalian yang kena dampaknya bisa diomelin sama atasan atau mungkin bisa tiba-tiba ini mas pasnya hilang ya. Jadi ya gitu teman-teman, kalian bisa tahu kapan harus bilang ya atau tidak. Dan di sini kalian juga bisa belajar bahwa ini kok tiba-tiba hilang ya mas. Nah kalau kalian udah bisa bilang ya dan tidak, itu kalian bisa akhirnya lebih profesional kerjanya gitu. Kapan kalian harus bekerja, kapan kalian harus juga tahu mengatur waktu, mengatur kapasitas kalian, kemampuan kalian. Terus yang terakhir itu adalah ingin belajar. Kalau kalian punya rasa ingin belajarnya itu tinggi, kalian bisa semakin bisa menambah wawasan atau knowledge-nya kalian gitu. Sehingga kalian lebih mengembangkan potensi. Akhirnya yang tadinya cuma tahu mungkin ngelakuin ini dan ketika belajar lagi gitu akhirnya bisa bertambah lagi gitu kemampuannya untuk kerja. Misalkan awalnya teman-teman cuma tahu uh, gimana sih untuk ngomong depan teman-teman gitu kan atau pas presentasi. Nah, ketika kalian mau belajar lagi, gimana sih caranya mungkin dunia marketing misalkan gitu ya. Nah, akhirnya kalian juga bisa akhirnya menguasai marketing gitu. Walaupun mungkin itu bukan divisi kalian, tapi seenggaknya kalian tuh berkembang. Akhirnya pemimpin pun tahu kembangannya teman-teman kayak gimana. Jadi kalau dari aku kayak gitu ya teman-teman 3 poinnya. Kenal diri, kedua itu adalah mampu memimpin diri sendiri lebih dulu gitu ya, belum kita bisa dipercayakan memimpin orang lain. Yang ketiga adalah terus mau belajar, akhirnya bisa mengembangkan diri. Jadi kadang kan kita ngerasa udah kerja jadi admin gitu nggak, kerja di admin ya udah berangkat pagi duduk depan laptop gitu kan atau depan komputer udah gitu aja sesuai job desk-nya, sesuai tugas hari ini, terus pulang. Tiap hari itu aja. Nah, akhirnya kalian ngerasa nggak berkembang, kalian nggak bisa ngerasa diri kalian berbeda gitu. Tetap aja kayak ngerasanya sama aja gitu. Kayak ibaratnya nggak jadi karyawan aja udah hidupnya gitu. Padahal walaupun kita menjadi pekerja atau kita jadi karyawan, kita bisa loh meng-self improvement diri kita gitu dengan kita belajar banyak akhirnya kita bisa menjadi karyawan yang lebih berkualitas. Nah, gitu teman-teman. Ya, semoga dari
saya sama Mas Pras bisa berikan wawasan yang baru ke teman-teman dan bisa lebih memahami pentingnya banget menjadi smart worker dalam sebuah pekerjaan gitu. Apapun profesi kalian, kalau kalian bisa menjadi pribadi yang lebih smart, kalian pasti lebih bekerjanya lebih pakai hati, kalian bisa lebih enjoy dan kalian nggak pernah merasa dikerjain gitu. Ini ngomong-ngomong di Tuh. layarnya Mas Ras masih 2 ya? Kok di saya hilang ya? Jadi kok di aku hilang ya? Di layarnya Mas Ras masih ada 2 nggak? Ini Ini kok, masih ya, saya masih muncul nih. tapi kok di aku kok mau wajahku ya Nggak ada. kelihatan ya. Iya, oke. Jadi gitu Oh iya, teman-teman. masih ya, saya masih muncul nih. Oh, masih muncul kok. Ya udah. Nah, ya, Masih oke. kelihatan. Oke, mungkin masih ada waktu banyak ternyata. Gimana gimana? Jadi mungkin gini, kalau tadi kita udah jelasin bareng-bareng ya. Kalau dari Mm-mm. dunia IT kayak gini, kalau dari kacamata psikologi tadi ada 3 poin, kalau dari dunia IT ada 4 poin. Terus mungkin manfaatnya menjadi smart worker itu apa? Kalau tadi kan kiat-kiatnya ya, atau mungkin gimana sih caranya menjadi smart worker tadi kita jelasin. Nah, mungkin tadi lebih, mungkin ini lebih menjelaskan manfaatnya itu apa menjadi smart worker. Gitu. Ini dari Mas Pras dulu kali. Gimana? Kalau manfaatnya jadi smart worker itu sendiri adalah yang pertama sih kita enjoy ya, enjoy di pekerjaan kita. Karena kan ibaratnya tekanan itu, tekanan dari mungkin dari perusahaan, tekanan dari proyek atau tekanan dari sekitar, apa ya, bisa kita redam lah dengan tadi kita bekerja dengan smart. Karena tadi kan kita dengan poin yang pertama tadi kita bisa berkolaborasi, kerja tim, dan kita bisa berkontribusi kan. Sehingga beban itu kan tidak ada di diri kita saja nih, tapi secara semuanya gitu. Sehingga itu akan lebih minim apa untuk tanggung jawabnya atau beban yang diberikan apa dari perusahaan ke kita itu akan lebih minim sehingga rasa kita bisa enjoy nih. Sehingga ketika ada problem atau ada masalah ya kita nggak ngerasa kok aku ya dalam arti aku semua aku yang ngerjain dan sebagainya, sehingga mungkin kita ngerjain teman lain ngopi gitu. Teman lain lagi ya asik-asik atau ibaratnya mereka lagi jedak-jeduk di sana, kita lagi di depan laptop fokus ini aja, itu mulai berpikir dengan ada tadi akhirnya bisa tadi untuk kita bisa happy menikmati pekerjaan itu. Yang kedua adalah waktu ini kan penting kan dalam artinya yang akhirnya tadi kita pengerjaan yang kalau kita nggak berpikir dengan smart ya pekerjaan itu mungkin bisa dikerja apa bisa memakan waktu misalnya 2 minggu nih, tapi dengan smart kita bisa mengerjakan itu 2 hari sehingga waktu yang lain kita bisa untuk mengeksplor yang lain, sehingga itu time management dari itu kan akan lebih bagus. Itu sangat penting juga di dalam arti itu manfaatnya di situ, lebih enjoy waktunya juga. Kan ibaratnya kita bisa banyak nih mengeksplor yang lain karena kan kita juga perlu nih berkembang untuk hal yang lain kan, bukan hanya di satu bidang saja. Mungkin itu sih terkait dengan manfaatnya kalau kita bekerja smart work di IT itu sendiri. Oke. Semoga teman-teman udah tahu ya manfaatnya menjadi smart worker itu apa di dunia IT sendiri gitu. Jadi nggak cuma bagaimana menjadi smart worker, tapi kita tahu manfaatnya apa gitu menjadi smart worker. Happy, lebih enjoy, dan ibaratnya jadinya bekerja itu bisa bisa lebih pakai hati gitu. Nggak kemurungsung atau hanya paksaan gitu. Kemudian kalau Iya, dari aku sendiri, uh, manfaatnya mungkin lebih yang nggak jauh beda sih dari Mas Pras. Lebih happy, lebih enjoy gitu. Tapi kalau poin yang terbesar itu ya kita bisa jadi versi yang lebih baik dan lagi kita bisa lebih excellent dalam bekerja, terus kita juga bisa melakukan kerjaan kita lebih hasilnya berkualitas gitu. Ya bukan karena smart worker ya, namanya smart pasti
the best gitu ya. Enggak, tapi karena kita tahu bekerjanya harus seperti apa dan menghasilkannya pun juga pasti hasil yang terbaik. Itu sih, jadi bisa lebih unggul, lebih excellent, terus lebih uh, tadi apa namanya kualitas gitu, berkualitas apa yang kita kerjakan gitu. Kan nggak pengen kan teman-teman bekerja tapi rasanya kadang ya cuma rata-rata atau mungkin bahkan nggak pernah dipuji atau mungkin nggak pernah dapat reward gitu. Yang penting kerjalah dapat gaji sebulan sekali. Ya itu nggak berkembang-kembang, apalagi kalau kalian basicnya adalah sarjana dan kalian punya potensi yang bagus gitu kan. Orang tukang sapu aja mereka pingin mungkin jadi tukang sapu, mungkin kalau ada grade-nya mungkin mereka mau grade-nya A gitu. apalagi Iya. teman-teman apalagi teman-teman yang punya potensi, punya talenta, punya basic pendidikan yang cukup bagus, tentu harus bekerjanya juga punya tujuan, punya goals bahwa nggak hanya cuma jadi pekerja, nggak cuma terima gaji, nggak cuma bekerja doang, tapi kalian di situ bisa menjadi smart worker atau bisa juga lebih tepatnya berdampak lah dengan profesi kalian atau dengan pekerjaan kalian. Iya, betul. Mungkin kalau Ya, di IT sendiri kan ibaratnya ada batasnya ya, ada batasnya. Ibaratnya kan kalau merekrut orang itu sendiri kan ada usianya kan, usia-usia produktif itu kan dalam artian masih bisa dipakai. Jadi kan ketika usianya sudah nggak produktif, ada dua kemungkinan kan, dalam arti stay di situ, duduk di bagian kayak manajemen, atau ibaratnya ya sudah selesai, dalam artian karirnya kan sudah selesai. Jadi ya ketika menjadi kita mungkin jadi smart worker adalah dalam artian ya kita bisa apa, jangan terlalu fokus di tempat kita bekerja, yang penting ya sewajarnya saja kan, kita berikan apa yang sewajarnya, apa yang perusahaan inginkan, perusahaan yang ibaratnya memberikan ke kita akan tanggung jawab itu sendiri kan, yang lain kita gunakan untuk waktu mengeksplor kita bisa berpikir 5 tahun atau 10 tahun ke depan kayak gimana gitu kan, kita kan nggak selamanya stay di situ kan, ya syukur-syukur kalau kita dipakai di situ di bagian manajemen, tapi kalau enggak kan kita berpikir setelah itu nanti kita mau ngapain kan gitu. Karena kan tadi ada batasannya kan waktunya, dalam artian ketika kerja mungkin kan masih ada orang-orang yang baru yang berarti masih perlu banyak untuk berpikir, orang yang masih dipakai karena semakin tua kan biasanya untuk hal-hal yang lebih ke teknis itu kan lebih jarang kan mereka mikirkan, lebih ke hal-hal yang ya dipikirkan saja. sorry. Ternyata dari tadi di mute teman-teman. Sorry teman-teman. Ternyata tadi saya mute ya, nggak kelihatan soalnya putih. Oke, sorry Mas Pras. Ya, tadi jadi intinya Mas Pras bilang adalah visioner teman-teman. Penting banget kita punya sisi visioner, sehingga kita nggak stuck untuk hanya fokus bekerja, tapi kita tahu ke depan itu harus gimana. Terus kita juga harus bisa baca peluang ke depan kayak gimana. Nah, kalau dari aku sendiri, eh, kadang kita berpikirnya hanya seperti ini. Bekerja di perusahaan swasta atau bekerja di pemerintahan atau PNS ya kita bilang. Semua dua-duanya punya jangka pensiun. Kadang kita stuck di situ doang. Yaudah kita kerja sampai pensiun gitu. Yang penting kita kerja, punya tabungan,
bisa kasih makan anak istri, bisa punya rumah, bisa punya mobil, hanya cukup kayak gitu. Tapi kita nggak sadar kalau kita cukup mengubur loh potensi-potensi yang sebenarnya, misalkan contohnya gini, kamu bekerja di sebuah perusahaan sebagai uh, marketing atau sales gitu kan. Ya mungkin 4 tahun 5 tahun kalian akan naik jabatan gitu. Terus akhirnya kalian sudah zona nyaman. Terus mungkin naik lagi. Ya kalau naik. Kalau misalkan enggak, nah terus hanya kayak gitu aja sampai pensiun. Nah akhirnya kalian tuh melewatkan fase-fase di mana kalian bisa berkembang lebih lagi gitu. Gak harus mungkin tunggu 4 5 tahun naik jabatan. Mungkin bisa jadi 2 tahun kalian bisa langsung dinaikin jabatan gitu. Nah itu makanya penting banget jadi smart worker. Bisa lebih excellent di situ. Dan mungkin bisa lebih punya pemikiran bahwa nanti kalau suatu saat perusahaan bangkrut gimana ya? Terus misalnya satu saat kayak gini pandemi gitu, nah kan bingung kan? Terus Bingung. jangan tiba-tiba juga ibaratnya sesuatu yang kita nggak inginin terjadi gitu kan? Kita bingung harus gimana gitu. Nah penting banget makanya kita punya sisi tadi yang Mas bilang visioner gitu. Kita harus berpikir panjang. Akhirnya kita mau berkembang dan kita bisa lebih smart dalam bekerja. Nah, penting banget itu teman-teman. Jadi kalau lebih poin besarnya kalau dari aku adalah open minded. Nah, kalau dari Mas tadi visioner ya. Kalau dari aku adalah open minded. Penting banget untuk kita bisa open minded dalam bekerja. Itu akhirnya membuat kita terus belajar, kita mau menjadi smart worker di dalam sebuah lingkungan pekerjaan kita teman-teman. Gitu. Nah, oke. Okay. Mungkin saya boleh bertanya gitu ya, Mas? Iya boleh. Sebenarnya untuk dunia IT sendiri tuh, apa harus bekerja di sebuah perusahaan, apa mereka bisa berdiri sendiri? Sebenarnya di perusahaan IT itu sendiri kan apa yang dibutuhkan itu kan cuma dua ya, itu laptop sama internet. Sehingga akibatnya kita bisa bekerja sendiri bisa, karena dalam arti kan kita mungkin jadi freelance, nggak harus bekerja kantoran atau bekerja di satu tempat kan. Dalam artian ya itu banyak faktor sih, dalam arti kita mau bekerja sebagai freelance dalam arti atau ibaratnya remote, dalam arti kita nggak harus ngantor ya, cuma ya penting ada internet sama laptop itu bekerja kan. Atau kita yang mau dengan rutinitas misalnya harus ngantor setiap harinya. Jadi kalau di IT itu sendiri ya memang terbuka lebar, karena fokusnya kan mereka bisa terkoneksi dengan tadi kan, dengan jaringan, terkoneksi dengan internet itu sendiri. Jadi lebih fleksibel ya, lebih tepat. Fleksibel ya, lebih fleksibel, lebih Jadi fleksibel. mau bekerja sendiri ya bisa, atau bekerja dengan perusahaan juga bisa gitu. Ya, Jadi nggak, tergantung bagaimana tempat pekerjaannya sih. Ada juga yang pekerjaan di sebuah company itu adalah seminggu dia hanya kumpul sekali. Saya sekali ya untuk mereka untuk memaparin sih ya, sejauh mana apa yang sudah mereka buat, yang sudah mereka kerjakan itu seperti apa. Jadi emang untuk waktu dan sebagainya dari sendiri ya tadi lebih fleksibel. okay. Jadi di sini juga teman-teman jadi tahu ya, kalau kerja itu nggak harus di sebuah perusahaan, tapi lebih fleksibel. Ya maksudnya mungkin di perusahaan, tapi waktunya tuh fleksibel teman-teman, nggak kayak profesi yang lainnya atau nggak kayak divisi yang lainnya gitu ya, yang harus standby di depan Ya mungkin kalau komputer gitu. ya kalau freelance atau apa mungkin nggak dapat THR ya. Itu aja sih mungkin. Kalau Beda ini gawe gitu ya. kantoran kan ada THR. Kalau ditanya kan keren, mau kerjanya di mana di sini gitu kan. Kantornya di mana. Hmm. Eh, Itu udah kayak stigma gitu ya mas ya. Kalau iya, namanya stigma juga kerja ada. itu harus di kantor gitu ya. Kalau di Iya, rumah harus di nanti, kantor. kalau di rumah itu kayak kasus pandemi gitu, masuk berita dikiranya ngepet gitu ya. Ya, Padahal
Padahal dia juga Padahal ya nggak itu terlalu produktif. apa proyeknya kan banyak. Padahal juga dia proyek mungkin di perusahaan luar negeri yang ibaratnya kan nggak mungkin kan kita ke sana. Ya bisa bertatap muka ya di situ dengan jaringan kan banyak banyak aplikasi yang menyediakan untuk itu. Atau mungkin ikut kontes-kontes dalam arti kontes-kontes IT misalnya kayak untuk ngirim apa namanya desain dan sebagainya itu kan banyak kan yang menyediakan situs-situs seperti itu kan bisa untuk pekerjaan juga nggak harus untuk ngantor nggak harus Hmm. Nah, tuh teman-teman jadi karena banyak kan ya. dari pandemi ini sendiri kan untuk bidang IT sendiri kan nggak begitu terdampak kan karena tadi dia mau WFH mau WFO nggak jadi masalah gitu kan Iya, betul. karena bisa dilakukan di rumah dimanapun bisa tinggal bawa laptop sama jaringannya ada oke udah tercover. Iya, iya. Nah, enaknya gitu teman-teman. Nah, kalau kalian emang minat, udah tahu kan gambarannya banget gitu dunia IT kayak gimana, yang kalian memang gak bisa terasa dalam ruangan terus gitu kan, yang kalian mungkin ngerasa uh, ingin balance, ya ini mungkin IT cocok buat kalian gitu. Tapi ya itu kuncinya kembali lagi, mau kalian kerja apapun, mau dimanapun, mau di perusahaan apapun, baik itu mau swasta ataupun BUMN, kalian harus tetap menjadi pribadi yang smart worker biar kalian bisa bertumbuh berkembang. Oke, nah mungkin waktunya udah mau habis nih mas. eh Terakhir mungkin ya pesan buat teman-teman aja deh, dari mas Pras. Oh, dari mas Pras dulu buat teman-teman apa terkait dengan Oke, segmen kita mungkin hari untuk ini. obrolan kita untuk malam hari terkait dengan smart worker. Jadi untuk aku sendiri dalam hal ini smart worker itu sendiri adalah bikin sesuatu hal yang nyaman di tempat Anda bekerja. Dalam artian ya nyaman itu seperti apa. Jadi teman-teman juga melatih teman-teman nanti untuk berkembang. Dan ibaratnya untuk melatih berkembang itu ya mungkin kalau aku sendiri ya karena aku nggak suka kerja yang ibaratnya apa ya individualis. Aku pengen bekerjanya itu secara tim, cara berkelompok. Jadi kalau aku tekankan di sini adalah teman-teman harus mulai belajar untuk bekerja sama dengan tim di tempat teman-teman bekerja dan teman-teman nanti bisa berkolaborasi tapi yang berkolaborasi yang punya kontribusi. Jadi jangan hanya kolaborasi doang, ngikut doang, tapi teman-teman harus bisa berkontribusi karena nanti untuk melatih kan, melatih teman-teman untuk berkembang juga. Dan yang kedua itu yang poin tadi adalah bagaimana teman-teman mulai berpikir sih untuk mendokumentasikan semua project-project yang teman-teman sudah buat. Karena itu sangat penting. Jadi teman-teman punya pembendaraan nih dalam pembendaraan baik pembendaraan coding, pembendaraan project dan sebagainya. Sehingga nanti ketika next next ada project, next ada sesuatu, teman-teman tinggal flashback, tinggal ngambil aja sebelumnya yang sudah dikerjakan, sebelumnya sudah yang sudah dikumpulkan tuh seperti itu. Mungkin yang ketiga adalah bagaimana teman harus mulai belajar lagi, jangan jangan nyaman apa yang semua teman-teman sudah buat, teman-teman sudah kerjakan. Coba nih mengeksplor apa kerjaan orang lain seperti apa, sehingga teman-teman nanti akan mengambil mana yang bisa dipakai untuk mengimprove apa yang menjadi apa teman-teman style teman-teman atau pekerjaan teman-teman. Mungkin itu sih dalam artian ciptakan suasana yang nyaman tempat bekerja, sebisa mungkin untuk bekerja sama dengan tim, kerjakan secara bareng-bareng, kalaupun itu nanti juga ketika emang kita susah dan sebagainya ya jangan malu untuk bertanya. Lebih baik kan proyek itu selesai kan daripada kita gak ngerasa wah kita hebat, kita luar biasa, kita bisa ngerjain. Nah, intinya kita kemakan waktu dan akhirnya juga itu akan berantakan, semua akan kena itu. Jadi itu sih, itu poinnya yang pokok bahasan yang kita pelajari untuk malam hari ini terkait dengan smart worker di IT itu sendiri. Nah, Mungkin jadi itu aja Mbak. ya aja mas Pras ya, mungkin itu teman-teman uh, gambaran besarnya ya untuk tema hari ini, dan pesan yang jadi tangkap apa dengan tema smart worker. Kalau dari aku pribadi,
Intinya bekerjalah kalian dengan harapan, atau lebih tepatnya kalian itu punya harapan untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi kalian gak cuma bekerja aja, dan kalian gak cuma di zona nyaman, tapi kalian bisa punya harapan atau goals. Kalian tuh pingin jadi pribadi, atau lebih tepatnya mau jadi pekerjaan seperti apa gitu. Atau kalian cuma kerja-kerja aja, atau jadi karyawan-karyawan biasa aja, atau mungkin yang lebih uh, besarnya lagi punya harapan untuk menjadi karyawan yang berprestasi gitu. Apalagi kalau di perusahaan yang besar itu kan biasa kan ada kayak rewardnya gitu kan. Mungkin yang Iya. sudah banyak prestasinya biasanya diliburin ke luar negeri sama atasannya, sama perusahaannya gitu. Atau mungkin reward yang lainnya gitu. Itu kalau di perusahaan-perusahaan besar. Jadi apapun pekerjaan kalian, tetap bekerja dengan cerdas. Kita bekerja dengan keras, tapi lebih tepatnya kita harus bisa bekerja dengan cerdas. Akhirnya kita tahu bekerja keras yang seperti apa. Bukan malah kebalikannya. Kita bekerja keras, akhirnya kita merasa dikerjain. Jadi penting banget kita kerja cerdas teman-teman. Ya, begitu sih. Oke, mungkin bisa di closing ya Mas Pros ya. Jadi teman-teman thank you banget yang tadi udah sempat gabung. Semoga live kali ini bisa memberikan manfaat atau ilmu yang baru buat teman-teman tentang penting banget smart worker. Iya. Thank you teman-teman. See you next time. Terima kasih untuk Mas Pras juga udah menjadi narasumber dan mau berkolaborasi dengan saya. Thank you semuanya.